denger suara gamelan. Cuman gak semuanya denger. Dia cuman kayaknya sendiri Kayaknya. Dia cuma sendiri ngedenger. Mungkin gue kalau bercerita sendiri kayak orang gila kali ya. Hai guys, balik lagi bersama gue Bams di Otara, obrolan tak berarah. Nah, kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber baru nih. Narasumber pertama, karena ini episode spesial, ada narasumber pertama. Dan gimana episode kemarin? Gak serem ya? Ya gimana lagi tuh ya, buat kalian yang punya mungkin cerita horor pendakian, horor ataupun itu, boleh komen aja langsung di bawah nanti atau DM ke Instagram Gerasa Gerusuk Channel, jangan lupa. Oke, langsung aja gue sekarang mau panggil teman gue ini ya. Hey, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, dia ini salah satu teman kampung gua, cuman kita jarang ketemu banget. Nah, kebetulan dia punya cerita yang lumayan seru kayaknya. Mau cerita apa nih jadi? Ya paling cerita tentang kemarin yang waktu itu kita ke mana? Puncak Masa. Puncak Masa. Oh, Salah boleh, ya? boleh. Ya. Itu lumayan. Ini jadi awalnya gimana? Langsung awal nih. Oke, boleh. Langsung cerita aja boleh. Ya dari sebelumnya perkenalkan, Introduce. nama saya Ripaldi Ardiansa. Saya satu kampung sama dia. Oke, kita lanjut aja. Kesibukan lo apa nih? Kesibukan ya so sibuk aja sih. Iya, so sibuk benar. Oke, mau lanjut langsung ke cerita aja nih. Lanjut aja kayaknya. Oke, boleh. Jadi awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya kan sama lu juga kan ya berangkat ya? Iya, waktu itu kita bareng. Kita waktu itu berangkat jam 10-an. Yaitu berangkat berapa orang tuh? Kalau nggak salah ada 6 orang. Ya, kalau nggak 6, 8 lah. 8 deh kayaknya. 8 kayaknya. 8 kayaknya. Kita berangkat jam 10. Di situ di dalam perjalanan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nyampe ke lokasi itu, ke base camp jam 12 habis zuhur. Jalur Kita nyampe base camp jam 12 habis zuhur. Sebagian ada yang sholat, sebagian ada yang mengurus registrasi. Nah, dari situ kita trekking jam 2 kalau nggak salah. jam setengah 2-an. Setengah 2 ya? Setengah 2 kita trekking. Nah, dari situ kita lumayan juga sih jalannya juga. Emang kita ngelintasi pohon nanas, tahu sendiri pohon nanas kayak gimana. Nanas, guys. Kalian kalau ngerasain mah. Di situ juga banyak petani-petani. Nah, emang juga kebunnya banyak, ada pohon nanas, wortel, kol, banyak. Nah, habis dari situ kita masuk kayak ada pagar gitu kayak gitu. Pintu rimba gitu ya. rimba. Kita masuk ke hutan, welcome gitu ibaratnya. Kita masuk, assalamualaikum kan ucapan ya ke daerah situlah. Habis masuk pintu rimba baru kita doa tuh di situ. Nah, doa bareng-bareng kita di situ. Nah, habis dari situ kita langsung masuk ke hutan yang ada belok masuk kiri hutan, ya? Iya, masuk hutan. Sebenarnya kita salah jalur itu, iya gak sih? Salah jalur kayaknya. Nah, kita karena ngikutin aliran apa? Karena kita first time juga kan waktu Iya, itu. awal banget. Kita juga kayak buka jalur, soalnya jalurnya juga kayak belum pernah ada orang ke situ gitu. Nah, kita jadi nyoba-nyoba gitu, kali aja jalurnya ke situ. Nah, kita jalan ke situ. Kita juga bawa apa? Anjing ya? Ada anjing juga. Anjing dari base camp 2 ngikutin Ya, kita. Itu ada kayak 2. anjing baik banget sumpah. Kayaknya dia itu kayak nunjukin jalur gitu. Jalur. Soalnya anjing itu juga ngejalurnya ke situ, ke kiri. Nggak tahu itu ya nunjukin arah yang benar. Iya, mungkin. Kalau enggak juga arah yang membuat kita bingung. Jadi kita mutusin untuk ngikutin jalur si anjing itu. Iya. Nah, habis dari situ kita jalan terus sampai jam berapa ya? Kita nyampe ya 5:30 lah kita, karena kemalaman kan.
Nah iya, kita lamanya di situ tuh kita nyari Lama nyari banget. jalur Nyari yang jalur, landai. iya. Nah dari situ kita masih perjalanan dulu jam berapa, jam setengah 4 kalau nggak salah, Tempat. setengah 4 kita nyari puncaknya. Nah dari situ kita kayak nemu aliran sungai gitu, aliran air gitu, Iya. tapi kering, nggak tahu kalau hujan kayak gimana, pasti deras Ada banget lah. itu air ya. Nah dari situ kayak ada bukit, dari situ kayak ada bukitnya bener-bener curam banget, kayak nanjak banget gini gitu. Nah dari situ karena siapa ya yang paling atas, Ada tuh teman ada ya, kita, iya, gua kedua. Dari situ kita nyoba-nyoba, wah kayaknya kesini nih, tapi si anjing itu ada di bawah, dia nggak ikut ke atas. Itu kita buka jalur nanjak ke atas, si tanah itu kayak longsor, kayak nggak bisa didaki lagi. karena malamnya habis hujan. Ya, nah dari situ perasaan gue itu kayak nggak pede, kayaknya ini bukan jalur sini. Jalur bener gak sih? Iya, gue ngelihat ke atas, kayaknya cuman gue apa teman-teman gue tuh yang ngelihat. Di atas itu ada batu bener-bener gede, segede mobil kalau nggak salah, gede banget. Dari situ gue kaget, kata gue batu gede banget. Nah dari situ gue tahu sendiri kalau misalkan longsor apa yang terjadi kan, kalau batu turun jatuh. Itu Dari udah situ ujung banget kan, itu udah jurang banget itu. Jurang. Kalau udah longsor mah udah nggak tahu ceritanya kayak gimana. Terus Dari kita situ baik lagi kita, nah Memutuskan untuk baik lagi. nyari jalur landai, maksudnya buat ngecamp, karena kita nemu jalur landai. Dari situ kita mutusin buat ngedirin tenda Iya. atau buka tenda, karena udah malam juga, udah kemalaman Udah maksudnya. masuk maghrib Maghrib ya. ya. Pas banget. Dari situ sebagian ada yang ngedirin tenda, sebagian ada yang bikin buat masak gitu ya, Masak, iya. masak sama kayak rapi-rapi lah gitulah. Dari situ sebagian ada yang sholat, sebagian ada yang itulah ya. Nah di situ Di situ malam itu kita gimana? banyak kejadian sumpah. Sumpah itu banyak banget kejadian. Ada yang temen lo itu? Ada temen gua yang ngedenger suara gamelan. Cuman gak semuanya denger. Iya. Dia cuman kayaknya sendiri Sendiri dia nggak cerita. kayaknya. Dia cuma sendiri ngedenger ada orang, sebutnya inisialnya aja ya. Inisialnya Ada teman kita R. Dia ngedenger suara gamelan, jadi dia nggak diceritain. Kayak ada hajatan aja gitu. Padahal kan itu lumayan jauh ya dari perkampungan gitu. Tapi ada suara gamelan kan lumayan. Tapi dia nggak cerita di situ karena dia Cuman mendem buat dia mendem sendiri diri gitu. sendiri. Nah dari situ tuh kita udah makan gitu ya. Nah dari situ makan Isya kan, habis itu dari Isya ada yang sebagian sholat juga Isya. Kayak ngopi gitu kan. Dari situ kita ngopi-ngopi santai dulu, tidurnya jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 sekolah. Terus Tidur ada jam juga 9. yang dengar suara Miss K gitu kan. Iya. Ada juga teman kita. Kalau gua di situ ngedenger kayak ada yang ngelilingi tenda, nggak tahu itu temen kita gitu, keluar kencing, nggak tahu itu ya Anjing Anjing itu tadi, masih ikut kalau ngecamp enggak- lo guys, sumpah. ya kalau nggak hal-hal yang mistis kayak gitu. Nah cuman gua masih mikir positif. Positif aja. Kalau mikir negatif Udah, ya buyar semua. biar, apalagi kalau gue cerita, Hmm. gue mikirnya positif dari situ. Nah kita tidur semua tuh udah. Gitu deh. Tidur semua, kita bangun kalau nggak salah jam subuh. Kita bangun subuh jam 5. Habis dari situ Ada 2 orang yang mutusin buat dia naik cari jalur yang benar. sambil ngambil air. Iya, kalau nggak sambil salah. ngambil air Iya. benar. Soalnya dari situ Subuh. benar-benar air itu kritis banget. Iya benar. Cuman berapa botol itu, sedikit banget. Nah, Dan untungnya Salak tuh banyak sumber air gitu. iya jadi aman. Aman lah. 2 orang kalau nggak salah ya. 2 2 orang orang naik. sambil nyari jalur, sambil nyari air sekalian. Tetap hasilnya nihil. Itu ada jurang buntu gitu lah. Dari Dari kita mutusin buat turun. Nah, habis dari situ jam 7-an kalau Jam nggak salah, 7-an. kita bongkar tenda, mutusin buat udah pulang. Cuman ada 2 orang ya, cuman dia kayak mikir, dia jauh-jauh, dia udah capek,
belum nyampe belum puncaknya nyampe nih. puncak, dia belum ibaratnya Kayak belum puas lah. Iya, belum puas, belum bayar gitu, dia jauh-jauh, dia kekeh banget pengen tahu gitu puncak Mosa itu kayak gimana, puncaknya itu kayak gimana. Nah dari situ kita mau gak mau sih harus ngikutin itu orang berdua. Nah habis dari situ kita ngerapiin tenda, semua kita rapihin, kita turun ke bawah. Si dua orang itu dia jalan berdua turun. Nah habis itu gimana sih, lupa gue. Dia sampai apa sih, kan dia bawa selendang gitu ya, dia sampai ngerobek si selendang itu terus ngikat di tenda, takut ada apa-apa gak sih? Iya, jadi kayak buat pertanda jalur kalau kita itu lewat jalur situ. Emang penting banget sih itu kayak gitu. Penting banget. Nah kita kan stok persediaan air itu tinggal berapa? Seliter setengah. Logistik juga tinggal apa? Cuman tinggal mie kalau nggak salah, tinggal 3 biji gitu. Sama apa? Beras 2 liter. Udah cukup itu doang. Soalnya Kak abis di tadi camp tadi kan. Iya, yang salah jalur itu udah habis itu. Nah di situ yang tadi gua sebutin 2 orang itu tadi pengen kekeh banget, pengen ajak lagi gitu, pengen nemuin puncak Mosa itu di mana. Kan 2 orang itu dia sama satu lagi. Nah yang satu lagi itu ternyata dia yang gak kuat. Keram dia lebih betisnya keram. Jadi dia bilang gitu, katanya dia, lu duluan aja, gua mah gampang, gua di sini aja, nanti gua nyusul. Gak bisa banget kalau kayak gitu kan, ngeri juga. Nah kita jalan lagi, lanjut nunggu si teman dia itu yang 2 orang tadi ini rehat bentar, dia udah bisa jalan lah. Kita jalan lagi, kayak biasa di jalan itu. Kalau kita nanya puncaknya di mana, pasti dia bilang itu di atas, 5 menit lagi. Benar. Taunya Biasa, masih setengah jam, sejam, 2 jam basa-basi. Dan gak lama nyampe kan, alhamdulillahnya. Dan gak lama kemudian nyampe kan, alhamdulillahnya. Tapi ternyata realita tak seindah ekspektasi. Kita kedapatan kabut guys di puncak. Full kabut, nggak kelihatan bawah. Padahal itu masih siang. Masih siang itu. Ya belum zuhur lah ya. Iya, belum zuhur. Masih jam 11 lewat lah. Iya. Masih siang, tapi kabut gitu. Hujan gak sih? Enggak hujan itu. Tapi kita nggak kayak down, nggak kayak nyesel, nggak kayak gimana gitulah. Kita bersyukur lah kita masih bisa nih nyampe puncak Mosa ini, alhamdulillahnya. Iya. Dan di atas itu ada, kalau nggak salah ya, sepengetahuan gue ada tugu gitu. Ada tugu. Tugu itu buat apa ya namanya? Penemu gitu, kayak penemu si puncak itu. Iya, pertama. Pertanda yang menemukan puncak itu siapa sih? Dan itu sepengetahuan gue itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Dia itu orang Jakarta kalau nggak salah. Iya, itu ceritanya viral kok, kalian bisa lihat di YouTube lain. Orang Jakarta nemuinnya nggak tahu tahun berapa. Iya, dia mendaki, kalau nggak salah dia mendaki terus dia kayak kehabisan logistik itu, dia mencar, kehausan lah, dia kelaparan. Iya. Ya pokoknya setahu gue itu, gue lihat di YouTube lain gitu, si pendaki itu kelaparan gitu Pak, jadi dia kehabisan logistik, dia mencar tuh. Mencar gitu. Dia jalur, setelah menemukan puncak itu dia mencar jalur turun, mencar pokoknya yang setahu gue semuanya itu di gunung itu. Berarti itu yang di situ itu makamnya ibaratnya gitu kan? Iya, ibarat pertanda untuk menang itu. Kematian mereka yang telah menemukan puncak Mosa itu ya? Iya benar. Habis dari situ kita langsung makan sih ya? Langsung makan. Dan makan itu seadanya karena persiapan yang tadi gue sebutin, cuman ada persediaan air cuma segini, 1,5 liter sama mie itu 3 ya? Iya, mie 3, beras 2 liter. Beras 2 liter dan itu alhamdulillah cukup untuk beras saja. Untuk masak nasi itu cukup. Dan si nasinya itu, lo tau gak sih? Nasinya itu jadi apa? Jadi kerak garing itu. Banget, dan bawahnya itu si mie-nya juga nggak direbus, dia diapain namanya? Diremukin karena kita kekurangan air. Iya, kalau bisa cukup buat mie, cuman kita nggak cukup buat minum. Iya.
Jadi kita mending mie-nya kita bubukin, kita hancurin, kita makan ngampar pakai plastik apa namanya, trash bag. Kita makan itu banyak kan semua, alhamdulillah cukup, enak, kenyang. Dipaksain walau ada yang ngeluh Iya. apa sih gitu kan, tapi ya udahlah maksain buat ganjal. Yang paling sedihnya itu air 1,5 liter sisa, cuman diminum ibaratnya cuman segini, satu orang itu ya Allah, tutup segini. tutup botol banget itu, tapi alhamdulillah cukup lah. Dan habis makan itu kita hepan, foto-foto biasa, kita nyari suasana buat sendiri. Kita nggak ngecamp di situ, cuman kita buat makan hepan aja, pengen tahu puncak Mosa kayak gimana. Itu ada yang foto-foto, ada yang lagi santai ngopi, ada yang nulis nama buat pasangannya. Nggak ada, dia bawa sesuatu juga dari bawah buat difoto. Gue juga bawa mawar plastik itu dari rumah, beneran itu cuman pengen niat foto-foto di puncak Mosa buat dikasih ke doi lu kan, gua tahu gitu. tuh. Nah pas gua foto di situ, gue inisiatif, gua taro di apa sih namanya, ada tuh di pohon, di pelang gitu tulisan puncak Mosa, gua taro di situ kembangnya. Semoga aja sih sampai sekarang si kembang mawar palsu itu, si plastik itu masih ada dan dijaga dengan baik. Dari situ ada temen yang iseng banget, dia bercandanya lumayan keterlaluan gitu. Kan ada kayak batu nisan gitu ya, batu nisan yang tadi itu pertanda tadi. Kan itu yang katanya nemuin puncak Mosa itu ada 6 orang. Temen gue iseng katanya, ini di sini bakal ada nama gue nomor 7. Pengen dia sebutin nama dia, pengen dia tulis. Tapi itu bercanda guys, nggak kita tulis beneran kok. Gua apa sih namanya, ada yang ngelarang juga, katanya jangan aneh-aneh lah, itu dilarang. Tapi nggak jadi dia bikin. Kalau misalkan jadi dia bikin kan itu daftar merusak alam si batu nisan itu. Terus itu kan juga daftar nama-nama orang meninggal. Kalau dia ditulis nomor 7 nama dia, nggak tahu juga apa yang terjadi kan? Iya, makanya dilarang. Habis itu kita ngapain sih, lupa gua. Habis itu kita langsung prepare buat turun. Prepare buat turun ya, iya bener ya. Tapi alhamdulillah dari perjalanan kita di atas itu sampai bawah turun itu alhamdulillah lancar. Karena ada ikatan tali di pohon itu benar-benar kepake banget buat pertanda kalau kita itu ngelewatin jalur situ. Tapi kita ngelewatin jalur itu kan karena tali. Setelah kita turun kita cabut lagi talinya, takutnya ngerusak alam ya, takutnya pohon-pohon itu pencemaran ya. Alhamdulillah lancar. Habis dari situ kita nemu pipa di pertigaan yang pertama kita berhenti gitu. Dan itu kita dari atas air kita udah habis sama sekali. Kita nahan banget. Kita nahan haus banget. Itu sampai seret lah ibaratnya gitu. Alhamdulillah nemu pipa gitu. Kayaknya si pipa itu juga kayak bekas ada bolongan gitu, bekas pendaki lain mungkin. Alhamdulillah gitu, kita itu ngisi full dari situ air karena benar-benar haus gitu. Kita ngisi full, ada berapa botol tuh ya, banyak banget kan ya. Banyak banget. Setelah puas minum kita lanjut turun. Tapi kita nggak lewat jalur yang pertama kita naik kan? Iya, kita nggak lewat itu. Kita lewat jalur ngikutin pipa. Yang pipa itu arahnya kemana? Kita yakin pipa itu pasti tujuannya ke pemukiman warga. Ya. Dan juga itu kita terakhir yang kita ikat. Ya. Habis dari situ kita jalan ngikutin si arah pipa itu, beneran ketemu kayak obakan besar banget itu buat penampungan air warga. Gitu. Alhamdulillah kita udah kelihatan sih dari situ juga base camp yang kita naruh motor itu di situ. Nah kita udah kayak biasalah, kita turun santai dan akhirnya kita nyampe di base camp itu. Alhamdulillah. Dan di base camp kita sharing lagi. Sharing sama yang ada penjaga base camp.
Kita itu sharing tentang kita salah jalur. jalur, terus kita cerita tentang yang si penemu apa namanya, si puncak masa itu ya, yang ada apa namanya, tugu itu. Dan si penjaga base camp itu bilang bahwa di jurang itu Tempat adalah tempat ada salah satu penemu puncak Mosa itu meninggal di jurang itu. jurang itu. Dan setelah sharing-sharing kita memutuskan untuk prepare pulang. Kita bersih-bersih, istirahat sebentar, kita langsung pulang. Iya gak sih? Iya, kita abis itu langsung pulang sih, nggak ngecamp lagi di situ, nggak tidur Karena udah capek banget. Kita pulang dengan selamat, lengkap, alhamdulillah. Ya mungkin itu cerita dari Udahan nih? udahannya. Udahan? Udah. Serius? Ya. Oh iya guys, jadi gitu aja cerita dari temen gue ini. Pokoknya jadikan pembelajaran, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mungkin segitu aja cerita dari temen gue ini. Pokoknya sekian dari cerita teman gue ini. Jangan lupa like, Komen, and subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.